Hari Reformasi, saudara ya. Tanggal 31 Oktober, saudara, kita merayakan secara resmi Hari Reformasi. Dan sekarang ini saat-saat menjelang Hari Reformasi, di mana Martin Luther memberikan tesisnya 95 dalil di pintu gereja Wittenberg. Di situ kemudian lahirlah gereja Protestan. Kalau tadi saya ngelihat Bapak Ibu senang sukacita begitu ya. Dulu saudara zaman kegelapan saudara tidak ada yang seperti itu saudara-saudara ya. Bagaimana kita bisa merayakan sukacita, nyanyikan glory, glory bagi Sang Raja begitu ya. Itu semua lagu-lagu pujian yang terambil dari ayat-ayat firman Tuhan. Dan sebelumnya ketika pada saat itu saudara-saudara mereka yang bisa membaca firman Tuhan hanya hamba Tuhan, pastor pada saat itu. Tetapi orang awam tidak bisa dan tidak mengerti apa yang menjadi isi kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika saya akan membahas bagian tentang Roma Katolik atau peristiwa reformasi, saudara, kita punya posisi di dalam hari ini dengan gereja Katolik, saudara-saudara. Jadi ketika saya nanti akan mengulas tentang sejarah gereja, saudara, maka itu fakta pada saat itu, bukan gereja Katolik hari ini, saudara ya. Bukan gereja Katolik hari ini, dan kita punya posisi dengan gereja Katolik. Kalau mereka mau ke Kristen, saudara-saudara, maka mereka, saudara kalau perhatikan tidak perlu dibaptis ulang. Artinya apa, saudara? Mereka bukan bidat, saudara ya. Jadi mereka sama-sama anak Tuhan, mereka dan gereja Kristen, kita sama-sama menyembah Tuhan yang sama. Ya. Jadi mereka enggak dibaptis ulang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi mereka tetap mengikuti kelas-kelas katekisasi untuk menyamakan ajarannya. Nah, yang saya nanti akan bahas adalah sejarah pada saat itu, bukan gereja Katolik hari ini. Ya. Oleh karena itu mari kita sama-sama membaca bagian firman Tuhan dari Matius 27 ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-7. Ya, Matius 27 ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-7. Saya akan membacakan ayat 3, Bapak Ibu boleh membantu saya. Ayat yang ke-4 demikian sampai ayat yang ke-7. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Sama-sama ayat ke-7. Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih, tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang gereja dan pertobatan sejati. Ya, nanti kita akan kaitkan dengan peristiwa reformasi, saudara. Dan kita membahas tentang sekali lagi satu orang tokoh yang punya teladan yang buruk, negatif, yaitu Yudas Iskariot. Di sini dikisahkan Yudas gantung diri, ya, atau bunuh diri, saudara. Lalu kita berpikir apa kaitannya ini dengan peristiwa reformasi, begitu ya. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat ayat yang ketiga, saudara-saudara. Bagaimana ketika Yudas menyerahkan dia melihat Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu kemudian ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Nah, saudara, setelah Yesus dijatuhi hukuman mati, dikatakan Yudas sangat menyesal. Ya. Lalu ia kembalikan uangnya kepada imam-imam dan tua-tua. Kita tahu dan kita pernah bahas Yudas punya motif, saudara-saudara, ketika ingin menjadikan Yesus Raja. Yesus Mesias, dia percaya Yesus. Tetapi Yesus yang salah, Yesus Mesias dalam arti politis. Bukan dalam arti rohani. Karena itu mungkin Yudas berpikir,
Lumayan 30 keping perak. Ya, 30 keping perak tidak terlalu tinggi harganya, tetapi ini cukup untuk memancing. Memancingnya apa? Sebuah trigger ketika nanti Yesus dijual, maka terjadi suatu tindakan revolusi. Tindakan revolusi di mana apa? Di mana ketika Yesus ditangkap, Yesus bisa mengerahkan segenap kekuatannya. Ini yang ditunggu-tunggu, Mesias yang luar biasa dalam arti politis, lalu mereka semua akan dibasmi. Orang-orang pasukan Romawi itu akan dihancurkan dan Yesus akan mengerahkan segala kekuatannya. Kemudian Yesus jadi Mesias politis menurut versinya Yudas. Kalau Yesus jadi Mesias politis, wah lumayan. Saya jadi menteri keuangannya. Ya kira-kira begitu ya. Dia sudah menantikan bahwa ini nanti ketika Yesus dilantik menjadi raja, dia mendapatkan jabatan yang sangat tinggi kedudukannya. Ya, dapat 30 keping perak, tidak ada artinya ketimbang jabatan menteri atau wakil ya daripada apa yang Yesus nanti akan percayakan kepadanya. Jadi di sini saudara-saudara ketika Yudas melihat bahwa ternyata begitu Yesus ditangkap, tidak berbuat apa-apa. Tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan perlawanan di situ. Nah di situ Yudas menyesal sekali. Dan kemudian Yudas mengembalikan uangnya. Dan di sini kita melihat Yudas itu sangat menyesal, tetapi dalam arti bukan menyesal yang terkait kepada pengertian yang benar, saudara-saudara. Penyesalan Yudas di sini hanya disampaikan kepada para imam. Penyesalan Yudas di sini hanya disampaikan kepada relasi antar manusia, bukan kepada Tuhan. Di sini kita melihat penyesalan Yudas menyesal, ya menyesal. Tetapi dia tidak menyadari dan dia tidak mengerti segala keadaannya, betapa dia berdosa di hadapan Tuhan. Nah di sini dosa bukan sekedar urusan horizontal kepada sesama, tetapi dosa itu juga urusan secara vertikal. Artinya waktu Yudas menyesal, dia harusnya mengkaitkan dirinya dengan Tuhan. Penyesalan yang sesungguhnya itu harus kita kaitkan. Bagaimana apa yang Tuhan mau. Dan kita tidak menyanggupi apa yang menjadi tuntutan Tuhan dalam hidup kita. Disitulah ketika kita menyesal sungguh-sungguh, disitulah terjadi pertobatan. Di sini Yudas tidak melakukan akan hal itu. Nah saudara-saudara kita bisa melihat di bagian misalnya Mazmur 51 ayat yang ke-6. Di sini pemazmur Daud, dia tahu dia sudah melakukan kesalahan, dia sudah berzina. Saudara, dia tahu, dia sadar bagaimana ketika dia melakukan hal itu, dia berdosa sama siapa? Dosanya sama Tuhan. Sehingga dikatakan terhadap engkau sajalah aku berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Saudara di sini, Daud memahami persis apa yang dimaksud dengan pertobatan. Daud sadar benar waktu dia berzina dengan Batsheba, dengan istri orang. Yang dia sakiti, saudara, bukan seseorang itu atau keluarganya saja, tetapi dia berdosa, dia menyakiti hati Tuhan. Di situ dia yakin bahwa Tuhan sedang marah, Tuhan sedang bersedih akan segala apa yang ia lakukan. Di sini Daud sungguh-sungguh minta ampun sama Tuhan. Lalu kemudian saudara kita juga ingat saudara peristiwa yang sangat terkenal. Di mana Yusuf ketika dia bekerja di tempat Potifar, saudara-saudara. Di mana istrinya menggoda dia, istri Potifar itu. Lalu apa yang Yusuf lakukan? Yusuf lakukan, saudara, dia menghindar, terus kemudian dia berkata begini, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Yusuf sadar benar, waktu dia bekerja,
Dia mendapatkan godaan, dia mendapatkan tantangan. Waktu dia bergumul, dia bukan hanya bergumul dengan istri orang atau Potifar itu yang menjadi tuannya, tetapi dia bergumul dengan Tuhan. Relasinya yang terlihat secara horizontal, saudara. Yusuf menjadikannya secara vertikal. Kalau aku melakukan dosa ini kepada istrimu, seorang perempuan ini, maka aku berdosa di hadapan Tuhan. Di sini Yusuf menghindar. Di sini Yusuf lari daripada godaan. Nah, kita lihat saudara-saudara bagaimana Yudas itu menyesal. Hanya menyesal. Tetapi kita melihat di bagian selanjutnya dikatakan aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Wah, di sini saudara kita bisa melihat, loh, bukan hanya menyesal, dia sadar bahwa dirinya berdosa. Saudara, bukankah ini adalah sesuatu yang baik? Yudas bertanggung jawab. Yudas sadar benar bahwa dirinya berdosa. Dia berdosa. Dia telah menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Ya. Saudara, saya punya dua anak. Kalau yang besar, saudara, kalau dikasih tahu, iya papi, sorry, Jaden salah. Yang kecil, saudara-saudara, kamu salah ya. Kokoh yang bikin saya begini. Saya mesti deket dia, saya pasti sentuh mukanya, kamu yang salah. Iya papi, tapi Koko duluan. Ya. Jadi ini mirip seperti peristiwa Adam nyalain Hawa, Hawa nyalain ular, saudara ya. Wah, ini saya harus jelasin ya. Kenapa Koko seperti itu? Kamu juga harus bertanggung jawab atas kesalahan. Ya, jangan sebentar-sebentar nyalain Koko. Dan pernah di sekolah, saudara-saudara, benar aja. Waktu ada konflik dengan temannya, terus kemudian ditegur sama gurunya. Ditegur sama gurunya, lalu kemudian gurunya cerita kepada kami. Yevin, kita tegur, maaf ya papa mama. Ya. Lalu gimana reaksinya? Ya dia bilang, karena Kokonya duluan isengin. Saudara, jauh banget ya, Kokonya isengin tuh dia isengin temennya, saudara-saudara. Ini jauh banget ya, relasinya jauh sekali. Wah, ini nggak bisa seperti ini benar-benar harus dididik dengan baik begitu ya. Supaya apa? Dia ngaku salah, dia tahu, dia harus tanggung jawab, dia punya konsekuensi atas kesalahannya. Nah, kita lihat di sini saudara-saudara, Yudas itu ngaku, dia sadar, aku telah berdosa. Aku telah menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Bagus gak penyesalan Yudas? Bagus. Kalau gitu salahnya di mana saudara-saudara? Nah, kita melihat ya. Sebenarnya pengakuan Yudas itu baik kalau terlihat dari luar ya. Tetapi saudara-saudara, duka cita Yudas itu tidak membawa pada pertobatan yang sejati. Duka citanya Yudas itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Duka citanya Yudas tidak sesuai dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Mari kita lihat dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. Dikatakan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Yudas berduka cita, ya betul dia berduka cita. Tetapi apakah duka citanya Yudas itu sesuai kehendak Tuhan? Yudas mungkin berduka cita karena nama baiknya hancur. Yudas mungkin ikut menyesal. Sekian lama ikut Yesus. Dia sudah meninggalkan karirnya. Ternyata bukan jabatan menteri yang dia dapatkan.
Aku inginnya dengan 30 keping perak ini aku dapat jabatan yang lebih besar. Di sini aku nyesel, aku ngaku salah. Aku ngaku salah. Tetapi tidak ada kait-mengait antara Yudas dengan Tuhan. Di perjanjian lama saudara ada contoh mirip Yudas yang berduka cita. Tetapi tidak bertobat. Siapa dia? Saul. Dikatakan di dalam 1 Samuel 15 ayat 24-25. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa. Perhatikan mirip ya. Aku telah berdosa. Sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan perintahan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku. Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Di sini Saul kelihatannya menyesal, dia berduka cita. Tetapi sebenarnya dia tidak bertobat. Saul tidak ingin kehilangan tahta kerajaannya. Karena itu dia melakukan akan hal ini. Di sini saudara-saudara kita juga bisa melihat bagaimana Yudas kelihatannya menyesal, kelihatannya dia berduka, dia mungkin menyesali akan segala perbuatannya, tetapi dia tidak sungguh-sungguh bertobat. Dia tidak memandang kepada Kristus, dia tidak ingin hidupnya diperbaiki, tidak ada sebuah perubahan di dalam hidupnya. Bahkan keputusasaan yang menyelimuti pikirannya. Di sini kita bisa menyimpulkan saudara-saudara bahwa Yudas mengalami pertobatan yang palsu. Jadi kalau kita bisa simpulkan pertobatan palsu itu adalah penyesalan akan konsekuensi atau hukuman daripada perbuatannya. Ini pertobatan palsu. Dia hanya menyesal. Tetapi tidak sungguh-sungguh, tetapi dia hanya takut akan hukuman, takut akan konsekuensi daripada orang yang dirugikan itu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa petobat yang semacam ini sebenarnya dia tidak takut Tuhan. Petobat semacam ini hanya takut sama manusia. Nah di sini saudara-saudara kita bisa melihat teladan negatif daripada Yudas dan kita menjauhi akan hal itu sehingga kita berpikir kalau pertobatan yang sejati itu seperti apa? Nah pertobatan yang sejati itu adalah mengakui kehancuran kita, keberdosaan kita tanpa meminimalkan dosa. Dan menemukan segala kerinduan hati kita hanya di dalam Yesus. Ini saudara-saudara pertobatan yang sejati. Menyadari segala keadaan, menyadari segala dosa-dosanya tanpa meminimalkan dosa-dosanya. Lalu kemudian melihat kepada Yesus. Dan disitulah Yesus yang sanggup memenuhi segala keinginan di dalam hatinya. Bukan berhala-berhala di dalam hati yang dia ingin kejar. Tetapi hanya di dalam Yesus itulah segala keinginannya. Di sini pertobatan sejati. Nah kita bisa melihat bagaimana contoh di Alkitab tentang Lukas 15, kisah tentang anak yang hilang. Saudara kita bisa melihat gambaran pertobatan sejati di sini. Di mana dikisahkan ketika anak itu sudah pergi dari rumah orang tuanya, dari bapaknya. Dia mengalami, saudara setelah dia pesta, fora, dan kemudian dia bersenang-senang, dia mengalami segala kebuntuan di dalam hidupnya, dalam kehancuran. Dia hidup dengan cara yang tidak layak makan makanan babi, saudara-saudara. Tetapi dia sadar betul di dalam keadaannya. Dikatakan di ayat ke-17, ia menyadari keadaannya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku sadar tempatku bukan di sini.
Aku sadar kesalahanku itulah yang membuat aku menjadi seperti ini. Lalu kemudian apa yang ia lakukan? Di dalam ayat 18 dia berkata, aku akan bangkit, aku akan pergi kepada Bapakku. Dan perhatikan ayat 18. Aku akan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan kepada Bapa. Ini urusan vertikal dan horizontal. Bukan hanya aku bersalah kepada Bapa, tapi aku bersalah kepada sorga. Sorga itu adalah Allah. Zaman saat itu pakai kata sorga untuk menunjukkan keberadaan Allah. Aku berdosa kepada Allah yang hidup itu. Di sini nggak cukup, saudara-saudara. Di mana dia sudah sadar akan dosanya. Say sorry sama Bapa di surga. Dia kemudian ayat 20, bangkitlah ia. Dia tergerak hatinya untuk pergi kepada Bapaknya. Saudara. Ia datang mendekat kepada Bapa. Disitulah ayahnya itu yang penuh dengan kasih. Dengan penuh belas kasihan, justru yang berlari mendapatkan dia, merangkul dan mencium dia. Saudara, kita bisa melihat inilah pertobatan yang sejati. Dia sadar akan kesalahannya. Seharusnya tempatku bukan di sini. Aku sadar akan kesalahanku dan aku mau kembali kepada Bapa. Aku mau datang kepada Bapa. Tapi sebelumnya aku mau ngaku dosa kepada Bapa dan kepada sorga. Saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana pertobatan sejati itu seharusnya terwujud di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukan hanya urusan horizontal, tetapi urusan vertikal kita di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kita bisa lihat dan masuk ke dalam bagian yang kedua, saudara-saudara. Kalau tadi kita bagian pertama kita melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Yudas, maka bagian yang kedua ini kita akan melihat apa yang dilakukan oleh imam-imam dan tua-tua. Kita lihat di ayat yang keempat dikatakan, tetapi jawab mereka, imam-imam dan tua-tua, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Jadi ceritanya waktu Yudas itu datang kepada imam dan tua-tua itu. Dia menyesal. Dia ngerasa bersalah. Meskipun ini bukan merasa bersalah yang sejati. Yang tahu Tuhan dan Yudas itu. Tetapi si imam-imam dan tua-tua itu, saudara-saudara, malah justru berkata, apa urusan kami dengan itu? Itu urusan kamu sendiri. Ya, saya nggak ikut campur dengan perbuatanmu. Itu urusan kamu sendiri, tanggung jawab sendiri. Saudara, imam pada zaman Yahudi adalah perantara manusia dengan Allah. Imam itu ditugaskan untuk membakar korban, untuk penghapusan dosa di bait suci. Para imam itu menjadi mediator, saudara-saudara. Lalu kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Dia bakar korban sembelihan itu, lalu dia nyatakan kamu sudah diampuni, dosamu sudah diampuni. Saudara, saya membayangkan saudara-saudara seharusnya imam itu justru membantu Yudas, bukan? Ayo sini saya bantu kamu untuk berdoa. Saya bantu kamu untuk mempersembahkan korban sembelihan. Saya doakan, saya doa. Lalu kemudian setelah saya doakan, kamu dinyatakan bersih, suci. Tetapi imam itu justru berkata,
itu urusanmu sendiri. Saudara, ini imam yang jahat. Imam yang jahat. Dia tidak peduli dengan orang berdosa. Ini imam yang tidak mengerti isi hati Tuhan. Seharusnya imam ini dia bersimpati dengan orang berdosa. Seharusnya imam ini tidak menolak orang berdosa yang mau berbalik. Yang sudah mulai punya rasa bersalah itu. So, imam ini berbeda sekali dengan tindakan Yesus. Yang menerima, mengampuni orang berdosa, saudara-saudara. Tetapi imam ini justru menolak orang berdosa. Di ayat yang ke-6 dikatakan imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata tidak diperbolehkan. Uang ini ke dalam peti persembahan. Sebab ini adalah uang darah. Betapa licik sekali. Begitu mau dibalikan ke peti persembahan, ini nggak bisa. Tidak haram. Ini uang haram. Ya. Tadi dia mau keluarkan uang buat beli Yesus. Halal. Begitu dibalikin, jadi haram. Ya. Hatinya licik sekali, saudara-saudara. Uang juga dari dia. Tetapi dia memikirkan bagaimana supaya kepentingannya itu terwujud. Di situ saudara-saudara memang benar ada peraturan di perjanjian lama, Ulangan 23 ayat 18. Gak boleh hasil daripada dosa. Tapi dari awal dia sudah beli Yesus, dia tahu dia mau melakukan dosa. Tapi mungkin dengan ini dia berpikir bahwa rasa bersalahnya dia ditutupi. Nah sekarang aku ikut aturan daripada kitab suci. Di sini saudara-saudara orang bisa memainkan, memanipulasi hatinya terhadap rasa bersalah. Saudara, ada banyak orang yang dia sebenarnya ada banyak dosa tapi ditutupi dengan kedok pelayanan, kedok religius, kedok ngikuti firman Tuhan. Padahal di sisi yang lain, dia sedang berdosa di hadapan Tuhan. Saudara, imam ini, saudara-saudara, sangat jahat, sangat licik sekali. Seharusnya dia sadar, dia juga salah. Seharusnya dia yang juga minta ampun. Tetapi dia korbankan Yudas. Lalu dia anggap ini tindakan religius. Saya ikutin Ulangan 23. Tuhan berkenan terhadap apa yang saya lakukan. Setelah inilah manusia berdosa. Bukan hanya orang yang hidupnya hancur seperti Yudas. Tetapi juga imam yang melayani Tuhan. Kalau di gereja adalah mungkin hamba Tuhan dan para aktivis yang melayani. Kita tidak luput dari dosa dan rasa bersalah. Tapi pertanyaannya apakah kita sungguh-sungguh mau bertobat di hadapan Tuhan? Minta ampun sama Tuhan. Atau kita tutupi dengan hal-hal yang baik. Seolah-olah Tuhan berkenan. Dan kita pakai bahkan ada landasan ayat firman Tuhan. Di sini Tuhan melihat hati yang paling dalam dari antara setiap kita. Di sini saudara-saudara ketika kisah ini selesai. Saudara, kita tahu akhir daripada kisah ini, Yudas kemudian bunuh diri. Dan dipakailah uang itu untuk membeli kuburan dinamakan tanah tukang periuk. Kalau begitu kaitannya apa dengan peristiwa reformasi? Nah saudara-saudara, sebentar lagi kita akan merayakan hari reformasi, tanggal 31 Oktober. Maka tentu kita ingat ada pertobatan Martin Luther. Lalu kemudian Martin Luther mencetuskan gerakan reformasi.
Martin Luther adalah seorang yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dan menurut catatan daripada R.C. Sproul, Martin Luther tidak puas, saudara-saudara ya, dengan pengakuan dosa-dosanya yang singkat. Nah pada saat itu, saudara, Martin Luther betul-betul dia punya relasi dengan Tuhan yang sangat ketakutan ketika dia melakukan tindakan-tindakan religiusnya. Sampai begini, dia mengucapkan 25 kali doa Salam Maria dalam setiap 7 jam doa yang ditetapkan. Ia mengakui dosa secara rutin kepada imam atau pastor sedikitnya 1 kali di dalam seminggu, sedikitnya. Nah saudara-saudara, biasanya proses pengakuan dosa itu hanya memakan waktu beberapa menit. Tetapi tidak demikian dengan Martin Luther. Martin Luther tidak puas dengan pengakuan dosa-dosanya yang singkat. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada dosa dalam hidupnya yang tidak diakui. Ia masuk ke dalam pengakuan dosa dan tinggal berjam-jam setiap hari. Nah saudara-saudara, jadi pemahaman pada saat itu, saudara-saudara, ketika kita ini melayani bahkan tadi seperti imam dan tidak luput kita pun juga bisa berdosa di dalam pelayanan, bukan? Nah itu harus diakui. Itu harus diakui, itu harus minta ampun sama Tuhan. Nah di Katolik ya pada saat itu ada ya masuk ke dalam bilik pengakuan dosa. Ya di mana mereka umat Tuhan ini harus menceritakan, ya mengakui dosa-dosa mereka dalam pikiran, dalam perbuatan. Nah, si Martin Luther itu benar-benar dia list segala yang dia tahu dalam isi hati dan pikirannya dia. Dia pernah benci sama orang, dia pernah iri, ditulis list. Dan dia doa berjam-jam. Sampai pada akhirnya dia sadar betul bahwa kitab suci yang kemudian dia baca, Roma 1 ayat 17. Segala kebenaran adalah berasal dari iman. Kebenaran ini kebenaran Allah. Dia merasakan anugerah yang luar biasa. Dan kita melihat saudara-saudara bagaimana dampaknya. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Martin Luther setelah dia bergumul seperti itu, dia merasakan betul-betul anugerah Tuhan. Bukan seperti ini caranya. Dan kemudian saudara-saudara, apa yang terjadi pada saat itu? Saudara, terjadi penyalahgunaan surat indulgensia. Ya, ini surat indulgensia. Saudara, surat ini, saudara, ini dijual belikan. Dijual belikan ya untuk apa? Nah di dalam kepercayaan daripada gereja Katolik, Roma Katolik, ketika seseorang itu dia punya skor di dalam perbuatannya, misal Rasul Paulus gitu ya, nilainya tinggi, Martin Luther dan sebagainya, tokoh-tokoh reformator, itu begitu mati langsung masuk surga. Kalau kayak saya setengah-setengah begini, begitu ya, kadang-kadang ya, rajin, kadang-kadang malas gitu, kira-kira begitu ya saudara ya. Nah ini ya gak langsung masuk surga tapi masuk di dalam api penyucian. Ya purgatori di situ. Nah di situ saudara-saudara harus dipertanggungjawabkan. Jadi purgatori ini bukan neraka, bukan. Tetapi ada sebuah tempat di mana dipertanggungjawabkan akan hidupnya yang belum sempurna itu, dibakar di sana, di api penyucian di sana. Panasnya mirip api neraka, tetapi tidak selama-lamanya. Yang tidak percaya neraka. Tapi yang percaya masuk surga, tapi lewatin ini dulu. Lewatin purgatori ini. Nah lalu kemudian saudara-saudara, ketika ya seseorang itu sudah meninggal, nah di sini ya, ada seorang yang bernama John Tetzel, ya Johann Tetzel di sini. Ini seorang imam, ya ditugasi oleh Roma.
dia jual surat itu supaya apa? Supaya yang sudah meninggal itu, yang tidak sempat di list pengakuannya, dia harus masuk ke purgatori. Nah, begitu dia beli surat daripada indulgensia, maka jiwanya itu melompat daripada purgatori itu masuk ke surga. Ya, jadi waktu itu dijual belikan laris sekali. Ya, ini seorang imam wajahnya kayak preman begini ya, saudara ya, menyebalkan sekali ya. Nah ini pada saat itu dia jual laris manis dan dia berkata, seketika uang bergemerincing dalam peti, jiwa pun melompat dari api penyucian. Bahkan dia klaim, saya lebih hebat daripada Rasul Petrus. Rasul Petrus berkhotbah 3.000 jiwa diselamatkan. Tapi saya bisa menyelamatkan lebih banyak daripada Rasul Petrus dengan surat indulgensia yang dijual belikan ini. Saudara, di sini kita melihat bagaimana Luther begitu bergumul dalam kondisi yang melihat gereja pada saat itu bertentangan justru dengan firman Tuhan. Maka pengalaman Martin Luther yang hidup dibenarkan karena iman. Saudara, di sini saudara sangat bertentangan dan Martin Luther kemudian memakukan tesisnya 95 jumlahnya itu. Beberapa diantaranya berkaitan dengan surat indulgensia ini. Bahwa seseorang untuk percaya kepada Yesus tidak perlu ini. Percaya kepada Yesus mengaku dosa. Cukup dia berlutut, dia meminta ampun atas segala dosanya. Untuk percaya Yesus, dia sungguh-sungguh mengakui dosanya. Dan hanya dipuaskan oleh kebaikan-kebaikan Yesus. Bukan untuk melakukan A, B, dan C. Martin Luther mendobrak akan hal ini, saudara-saudara. Sehingga apa? Sehingga ketika tesis 95 tesis itu ditempelkan di pintu gereja Wittenberg. Disitulah saudara-saudara Tuhan bekerja dan akhirnya gereja Protestan bermunculan sampai pada hari ini. Nah itu cerita histori daripada gereja reformasi, ya gerakan reformasi. Sehingga kita bisa belajar bagaimana Martin Luther di sini saudara mengalami pertobatan yang sejati. Dan kita bisa mengalami akan hal itu juga. Dan pertobatan yang sejati menyadarkan kita akan ketidakmampuan kita memuaskan Allah yang Maha Kudus. Tetapi saudara-saudara, kita dapat dipuaskan oleh kebaikan-kebaikan Allah. Dan bagaimana ini bisa terjadi ketika kita melihat kebaikan Allah malah justru kita bertobat. Bukankah kita seringkali takut dengan hukuman Allah? Cara Spurgeon, dia menjelaskan begini. Ketika saya berpikir Tuhan itu keras, saya merasa mudah untuk berbuat dosa. Tetapi saya menemukan Tuhan begitu baik. Begitu penuh kasih sayang. Saya memukuli dada dan berpikir bagaimana saya dapat memberontak terhadap orang yang begitu mencintai saya. Dan mencari kebaikan saya. Sudah waktu saya baca ini, betul. Inilah relasi kita dengan Tuhan yang hari ini boleh terwujud berkat jasa para reformator termasuk Martin Luther. Mereka pernah mengalami berelasi dengan Tuhan begitu menakutkan. Mereka melihat sisi Allah yang begitu kejam, sedikit-sedikit menghukum. Tetapi ketika firman Tuhan, saudara, dalam peristiwa reformasi kita akhirnya bisa membaca. Banyak akademisi itu kemudian menggali kebenaran firman Tuhan, maksudnya Tuhan apa. Mengkaitkan kemudian dari perjanjian lama sampai perjanjian baru maksudnya apa. Di sini kita bisa melihat bagaimana Allah sebenarnya Allah yang penuh kasih. Jangan sampai kita hanya melihat sisi Allah secara sempit. Tetapi secara sempurna Allah sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Sehingga apa saudara? Sehingga kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan itu mendorong kita untuk kita sungkan kalau melakukan dosa di hadapan Tuhan. Hari ini kita bukan ketakutan-ketakutan terhadap
hukuman-hukuman Tuhan lagi. Tetapi perasaan, Tuhan, Kau sudah begitu baik sama saya. Tapi aku jatuh dalam dosa seperti ini. Dan janji firman Tuhan, Dia akan mengubah hati kita yang tadinya merah seperti kirmisi menjadi putih seperti salju. Saudara, inilah firman Tuhan yang Tuhan boleh kerjakan dalam peristiwa reformasi. Kalau tadi yang pertama kita melihat bagaimana Yudas tidak bertobat sungguh-sungguh, tapi ketemu dengan imam yang brengsek. Martin Luther bertobat sungguh-sungguh. Ada juga imam yang brengsek di situ. Tapi kita hari ini, kita ketemu dengan Tuhan. Imam segala imam. Imam besar yang agung. Saudara tidak perlu ketemu dengan orang baru diampuni dosanya. Tidak perlu ketemu dengan hamba Tuhan untuk ngaku dosa. Langsung ketemu dengan imam besar yang agung. Tidak ada kesalahan. Hatinya begitu mengasihi saudara. Hatinya begitu sempurna. Dia tulus. Dia mengasihi saudara bahkan rela mati di atas kayu salib untuk mengampuni kita. Pertanyaannya, apakah kita mengaku dosa dengan sungguh-sungguh? Kapan terakhir kita menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan? Kapan kita menangis karena dosa-dosa kita? Kita rasakan begitu menyakiti hati Tuhan. Kapan kita berjanji sama Tuhan, Tuhan, aku tidak mau melakukan akan hal ini. Biar musik boleh mengalunkan pujian. Saudara, kita datang kepada Tuhan. Mazmur 51. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Yang Tuhan mau, saudara, kita datang dengan hati yang hancur. Tuhan tahu isi hatimu. Apakah engkau pernah datang? Atau kapan terakhir engkau datang dengan hati yang hancur kepada Tuhan? Saudara sadar dengan keadaan. Kita adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Mungkin dari luar tampak baik. Tetapi Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu pikiran kita. Kapan terakhir kita mengakui dosa-dosa kita? Dan Tuhan berjanji, saudara. Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju.
sekalipun berwarna merah seperti kain kasumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita memandang kepada Kristus. Ia rela dihancurkan di atas kayu salib, agar hati kita yang hancur Tuhan pulihkan. Ia rela dibuang ke tempat yang paling jauh dari Bapa, sehingga Kristus berkata, Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Untuk apa, saudara? Agar kita dibawa ke tempat yang paling dekat dalam pelukan Bapa, sehingga kita hanya dengan berbisik ketika kita ngaku salah sama Bapa. Bapa, aku sudah salah. Tidak perlu bilik untuk mengakui dosa-dosa kita. Dia hanya sejauh doa. Akui dosamu di hadapan Tuhan. Pemusik dan singer boleh maju ke depan dan mari kita mempersiapkan diri untuk menyanyikan pujian. Betapa besar